Ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini dan juga kepada rakyat Indonesia. Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun adalah sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045. Meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Ya, era SBY, era Jokowi ini kan enak nih membandingkannya ya. Nah, hari ini kita coba kita bandingin uangnya. Jadi kan uang ini kadang-kadang ada yang ditaruh di subsidi, ada untuk bayar utang, ya kan, untuk belanja pegawai, ada juga ditaruh untuk macam-macam lah ya, untuk prioritas-prioritas yang dilakukan oleh rezim dengan gayanya mereka masing-masing gitu ya. Nah, betul. Ini yang kita bahas hari ini, gimana SBY, gimana Jokowi ya, belanjanya gimana nih ya, kalau ibu belanja ke mall dia kemana. Ini rezim ini suka belanjanya apa ya, silakan Bung Firdaus. Betul ya, ini merupakan kelanjutan dari yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi melihat lebih konkret. Kalau tadi bicara hal politik anggaran sebelumnya, kita bicara oh ya, dia untuk apa sih, pendekatan apa yang digunakan gitu ya, kemudian larinya kemana. Nah sekarang kira-kira bentuknya apa, jadi ini lebih kelihatan gitu. Nah memang kalau kita mau coba bandingkan gitu ya, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi, satu yang mengemukakan di daerahnya Pak Jokowi, orang selalu mengatakan oh ya Pak Jokowi ini utangnya banyak sekali nih gitu ya, jadi berutang sana sini, kemudian kalau utangnya sudah besar gitu ya, walaupun dikatakan untuk pembangunan, untuk infrastruktur, untuk IKN lah segala macam gitu, untuk kereta cepat gitu ya. Nah nanti kalau sudah berutang ini nanti siapa yang bayar? Mampu nggak kita bayarnya? Walaupun berkali-kali Bu Sri Mulyani mengatakan kita masih aman kok. Rasio hutang dengan kemampuan kita untuk membayar likuiditas dan segala macam jauh lebih baik dibandingkan rata-rata negara begitu ya. Nah kita tidak terlalu akan berdebat di sana, biarkan publik yang lihat. Kita akan coba melihat kira-kira dari ratusan triliun gitu ya di awal eranya Pak SBY sampai sekarang sudah lebih dari 2.300-an triliun APBN atau belanja kita, itu kira-kira larinya kemana aja, ke pos-pos apa saja sih larinya uang kita ini begitu. Apakah pos-pos yang bermanfaat atau malah larinya kepada pos-pos yang mudaratnya kemudian malah menimbulkan bencana atau beban untuk generasi berikutnya gitu. Nah kalau kita lihat memang pertama kita ingat ya, jadi kalau kita mau coba bandingkan lagi gitu ya, pasca Undang-Undang Keuangan Negara yang baru tahun 2008 sampai 2022, pada era 2028 eranya Pak SBY gitu ya, sudah berjalan berapa tahun gitu ya, itu belanja pemerintah itu hanya sekitar tidak sampai 700 triliun, jadi 690-an sekian gitu ya itu. Nah jadi 700 triliun gitu itu yang digunakan untuk belanja untuk segala macam kepentingan. Nah pada akhir 2022 itu nilainya sudah hampir 2.400, jadi 2.380-an triliun realisasi belanjanya gitu. Nah kalau kita lihat dari uang yang artinya apa, perkembangan ekonomi, kenaikan belanja negara yang semakin tinggi, kira-kira larinya kemana gitu ya. Nah pertama kalau kita lihat, kita coba bandingkan komposisinya gitu ya, dari era SBY atau eranya Pak Jokowi, penggunaan larinya uang itu kemana saja. Nah pertama kalau kita lihat misalnya untuk eranya Pak SBY itu lebih banyak untuk subsidi ya, 32% ya, jadi subsidi energi dan energi 32%, sementara ini Pak Jokowi nya 13% gitu ya. Tetapi yang menarik di eranya Pak Jokowi, terjadi peningkatan untuk skema belanja, baik itu untuk belanja pegawai gitu ya, jadi digunakan untuk tunjangan pegawai yang dari di eranya Pak SBY hanya dapat komposisi 20%, alokasi 20%, eranya Pak Jokowi rata-rata 23% gitu. Nah kemudian yang kedua gitu ya, untuk belanja-belanja pembangunan tanda kutip walaupun atau sarana prasarana pendukung pembangunan. Yang terbesar itu untuk belanja barang, Bu Meldi. Ini juga agak jomplang tinggi ya kalau kita lihat ya. Di eranya Pak SBY itu kementerian lembaga pemerintah pusat itu hanya mengalokasikan 13% dari keseluruhan belanjanya, realisasi belanjanya. Sementara pada eranya Pak Jokowi itu 22%. Artinya semakin banyak
sarana prasarana pendukung, barang, fasilitas, begitu ya. Entah itu digunakan untuk kepentingan publik atau tidak, entah itu berguna atau tidak, entah itu tercatat atau tidak, atau barangnya dibelanjakan kemudian rusak di gudang, itu soal lain begitu ya. Tapi nilainya 22% komposisinya, jauh lebih besar, hampir 2 kali dibandingin eranya Pak SBY gitu ya. Sementara untuk aktual belanja pembangunan yang disebut sebagai belanja modal, itu rata-rata relatif sama, walaupun Pak Jokowi sedikit lebih tinggi, 13,sekian% gitu ya. Sementara eranya Pak SBY dari 2008, itu yang kita catat sampai 2014 hanya sekitar 13% begitu. Nah ini, jadi kalau kita sekarang berdebat gitu ya, belanja modal, jadi kan sekali lagi belanja gitu ya, APBN. Jadi ketika undang-undang APBN itu disahkan, diketok oleh DPR gitu ya, maka pemerintah pusat, baik itu presiden, kementerian, lembaga, itu wajib mengikuti aturan yang sudah ada, pengalokasiannya. Jadi belanja itu otorisasinya dengan tadi disahkan sebagai undang-undang. Nah, dia harus mengikuti mata anggarannya. Apakah itu mata anggaran belanja belanja barang, sekarang kemudian belanja modal begitu ya. Sekarang disebut sebagai belanja operasi, skema yang baru begitu ya. Kemudian belanja pegawai, belanja hibah, belanja sosial. Tidak boleh mengofset, menukar antara satu belanja dengan jenis mata anggaran pengeluaran gitu ya, nomenklaturnya dengan nomenklatur yang lain. Itu nanti pasti akan jadi temuan BPK. Kita bilang misalnya belanja sosial, tapi kita gunakan untuk belanja pegawai, itu pasti jadi temuan. Harus dikembalikan misalnya. Jadi itu aturan teknokrasinya gitu. Nah kalau kita lihat dari aturan teknokrasinya, yaitu tadi misalnya belanja modal di era Pak SBY tidak berbeda jauh dengan belanja modal di eranya Pak Jokowi gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan panjang jalan, panjang jumlah rumah sakit gitu ya, sarana prasarana pendukung pendidikan kesehatan, mestinya relatif sama pertumbuhan gitu. Nah yang agak berbeda lagi gitu ya, di eranya Pak SBY itu bantuan sosial itu cukup tinggi komposisinya, jadi 9%-an, rata-rata 9%. Sementara di eranya Pak Jokowi hanya 7% gitu ya. Gitu. Jadi bantuan-bantuan skema belanja sosial, kalau kita sebut sebagai tadi skema belanja-belanja populis misalnya dalam video sebelumnya misalnya, itu lebih banyak terjadi pada zamannya, komposisinya lebih besar pada eranya SBY. Tapi di eranya Pak Jokowi itu hanya 7% gitu ya. Walaupun gitu ada satu lagi belanja disebut sebagai skema belanja abu-abu gitu ya, yang notabene tidak terakomodasi dalam nomenklatur belanja yang lain, gitu. Baik belanja pegawai, belanja operasi, hibah atau bantuan sosial, disebut sebagai belanja lain-lain gitu. Nah belanja lain-lain ini bentuknya beragam, campur aduk begitu ya gitu. Bisa saja misalnya disebut sebagai belanja kontingensi, belanja darurat gitu. Nah wadahnya agak mengkhawatirkan. Saya kalau lihat dari 2000, terutama pasca COVID ya, 2021, 2022, 2023 untuk APBN 2023 misalnya, ternyata pada eranya pada eranya Pak Jokowi ini belanja lain-lainnya cukup tinggi, meningkat cukup fantastis misalnya. Gitu. Jadi kalau kita rata-ratakan sekarang misalnya eranya Pak SBY itu hanya 2%. Kalau kita masih ingat Bung Meldi ya, kasus penggeledahan Kemensos Pak Bung Meldi ya, gitu. Salah satunya ini adalah skema dari belanja lain-lain yang diletakkan di pos Kemensos Bung Meldi gitu. Nah di eranya Pak Jokowi belanja lain-lainnya cukup tinggi. Jadi kalau tadi di eranya Pak SBY-nya rata-rata 2%, di eranya Pak Jokowi itu 4%. Di mana itu terakumulasi untuk 2022, kemudian untuk anggaran 2023. Nah saya tidak tahu 2024 ya gitu ya. Nah kalau kita ingat nanti momentumnya, mungkin ada pemilu, ada segala macam gitu ya. Bisa jadi begitu. Tapi ini menjadi catatan penting gitu. Itu gambaran awal ya Bung Meldi kalau kita tanya, kemana uang kita yang ratusan atau ribuan triliun sekarang itu larinya kemana begitu. Kekuasaan itu terlihat Mang, dari moralnya kelihatan, dari penggunaan anggarannya akan terlihat secara kasat mata. Nah ini perlu kita jaga baik-baik. Bung Firdaus, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.